Halo, saudara-saudaraku semuanya. Saat ini saya kembali berjumpa kepada saudara-saudaraku. Pada saat ini saya mau membicarakan tentang hal-hal yang terjadi pada saat ini di dalam negara kita. Banyak sekali permasalahan demi permasalahan dengan adanya yaitu Undang-Undang Omnibus Law, sehingga banyak demo di mana-mana. Bahkan yang sangat ironisnya adalah demo itu melakukan sesuatu hal yang sangat anarkis, merusak fasilitas yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengklarifikasi tentang konten yang telah kami upload, kalau tidak salah pada tanggal 8 Oktober, yang di situ temanya mengangkat tentang yaitu dengan adanya demo yang terjadi di mana-mana. Jadi mungkin di dalam ucapan pribadi saya agak kurang yaitu memahami tentang demo yang terjadi. Sebab biasanya kalau ada demo yang terjadi pada karyawan atau pada para buruh atau tenaga kerja di Indonesia, itu biasanya menuntut tentang kenaikan gaji. Maka pada saat itu karena saya belum memahami apa itu tentang Omnibus Law, sehingga saya katakan bahwa demo tersebut adalah menuntut kenaikan gaji. Ternyata bukan demikian yang terjadi. Yang terjadi ternyata dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, di situ terjadi pro dan kontra. Namun saudara-saudaraku, memang kita sebagai warga negara Indonesia yang menetap di dalam negara demokrasi, kita mempunyai hak untuk berpendapat dengan sebebas-bebasnya. Tapi saudara-saudaraku, kita harus memiliki batasan-batasan, karena kita sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila. Jelas kalau kita berbicara Pancasila adalah berbicara tentang etika. Jadi silahkan, itu bebas tentang demo di mana-mana karena itu dilindungi oleh undang-undang. Kita diberi suatu kebebasan berdemo, tapi janganlah berbuat anarkis yang isinya merusak, akan merugikan kita semua. Itu jangan sampai terjadi. Jadi saudara-saudara, kalau kita berdemo tentang peraturan perundang-undangan Omnibus Law yang telah dirancangkan oleh Bapak Presiden dan di situ disepakati oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, itu saya kira begini, ya memang boleh-boleh saja kita pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Namun seyogianya lebih baik tentang undang-undang yang terjadi itu kita cermati dulu, kita baca dulu, ya. Kita baca dulu, kita pahami dulu. Apakah di dalam undang-undang itu betul merugikan tentang hak kerja, merugikan para pekerja. Nah, itu kita pahami terlebih dahulu. Kalau betul-betul kita pahami dan kita baca, nah setelah kita mengerti, oh ternyata ini merugikan dari pihak para pekerja, nah baru boleh kita mengadakan demo besar-besaran. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena seharusnya seorang pemerintah itu adalah melindungi
rakyatnya, membuat kesejahteraan hajat hidup rakyatnya, kok malah di situ memberatkan, maka bolehlah kita berdemo besar-besaran, itu boleh. Tapi hanya satu, jangan sampai di dalam demo itu kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Itu suatu langkah tindakan yang tidak memiliki etika, tidak sesuai dengan kita sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka jangan demo anarkis, itu jelas merugikan kita semua. Saudara-saudaraku, jadi marilah kalau seandainya ada sesuatu hal yang tercantum di dalam Undang-Undang Omnibus Law, karena saya mendengarkan di Kompas TV, saya mendengarkan lagi keterangan-keterangan dari sarjana hukum Hotman Paris, ternyata Undang-Undang Omnibus Law itu bukunya sangat tebal sekali, banyaknya ada 1.200-an pasal, sehingga sangatlah membingungkan. Namun, saudara-saudara sekalian, kalau toh seandainya terjadi kebingungan atau menemukan salah satu pasal yang akan merugikan pihak para pekerja, ya kita bicarakan secara baik-baik. Bagaimana caranya seorang pemerintah ini bisa merubah daripada hal ini, seorang dewan, jangan mudah begitu nyepakati daripada keputusan yang akan diambil, karena keputusan yang akan diambil oleh para dewan perwakilan rakyat ini menentukan nasib hidup rakyat selama undang-undang itu belum ada perubahan. Itu permasalahannya. Nah, kita bicarakan dengan baik-baik. Tapi dari pribadi saya yakin mengenai Undang-Undang Omnibus Law yang pasalnya sampai 1.200, yang khusus pasal-pasal yang diperuntukkan para pengusaha itu adalah ada 1.000 sekian, yang untuk kaum pekerja cuma 63 pasal. Tapi saya yakin bahwa undang-undang yang telah dibuat itu tidak mungkinlah akan memberatkan para pekerja atau para rakyat. Itu tidak mungkin. Kenapa? Sebab saya punya alasan. Seorang pemimpin di dalam negara Indonesia ini kan ada batas, cuman 5 tahun sekali. Setelah selesai 5 tahun sekali, kembali diadakan pemilihan-pemilihan. Dan saya percaya seorang pemimpin yang terpilih itu tetap dia atau mereka atau beliau itu akan yaitu mencari jasa-jasa terhadap bangsa dan negara itu dengan sungguh-sungguh. Jadi berlomba-lomba untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Itu dasar yang pertama. Jadi siapapun seorang pemimpin yang terpilih pasti ibaratnya itu akan meninggalkan bekas-bekas atau jasa-jasa yang terbaik kepada bangsa dan negara itu. Itu sudah saya punya keyakinan ke situ. Dan keyakinan yang kedua, setiap para pemimpin yang telah kita pilih itu dilantik, di situ ada sumpah jabatan yang di situ sebagian ada tertera mengemban amanat penderitaan rakyat. Sementara di dalam sumpah jabatannya itu adalah sumpah di dalam sesuai agamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi akan menanggung beban. Kalau melanggar dalam sumpahnya pasti akan menanggung beban yang sangat berat. Maka dengan ini saya yakin bahwa pemerintah pasti akan memikirkan nasib rakyat. Apalagi zaman sekarang ini musim corona sudah kurang lebih 6 bulan lamanya. Begitu putaran perekonomian tersendat. Bahkan kalau kita sebagai bangsa Indonesia, pemerintah maupun rakyat ini tidak cepat mengambil sikap, terancam krisis ekonomi.
Kalau sampai terjadi krisis ekonomi secara moneter, saya takut hal ini akan terjadi seperti peristiwa pada tahun 1998. Nah, dari situlah mungkin pemimpin-pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden sampai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengambil keputusan dalam undang-undang tentang pembenahan perekonomian kerakyatan itu secepatnya mengambil sikap supaya jangan sampai terjadi hal itu terulang tentang krisis ekonomi ini. Maka di dalam undang-undangnya saya mendengar di dalam Kompas TV yang dipimpin oleh Rossi maupun dari yang lain-lain, kenapa sih pengusaha itu kok sangat banyak sekali pasal-pasalnya, ada 1000 sekian pasal khusus untuk para pengusaha, supaya para pengusaha, investor asing, penanam saham itu mempunyai keyakinan yang kuat karena undang-undangnya jelas, sehingga banyak investor masuk ke negara Indonesia sehingga bisa mengangkat para pengangguran bisa bekerja. Itu keyakinan dari saya. Nah, adapun di situ tentang tenaga kerja cuman ada 63 pasal yang diperuntukkan tenaga kerja. Saya yakin juga nggak mungkin seorang pemerintah akan memberatkan daripada tenaga kerja. Nggak mungkin lah seorang pemerintah ini mau meninggalkan bekas dalam kepemimpinan yang sangat buruk. Karena apa? Seorang pemimpin ini akan teringat setelah nanti berhenti dari kepemimpinannya akan kembali kepada masyarakat biasa yang berbaur kepada kita semuanya ini. Yakinlah ke situ. Dan marilah saudara-saudaraku, memang boleh, saya sangat setuju dengan adanya demonstrasi. Karena apa? Supaya yang memegang peran di dalam pemerintahan itu bersikap secara hati-hati. Karena kita juga punya hak. Sebab negara kita kedaulatan di tangan rakyat, mempunyai hak sepenuhnya memang di situ. Saya setuju. Tapi ya itu tadi, jangan sampai mengadakan tindakan-tindakan anarki seperti apa yang telah saya saksikan pada saat ini. Merusak fasilitas negara, ke sana ke sini. Nah, itu kan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Marilah kita sebagai warga bangsa ini percaya kepada pemerintah. Tidak ada pemerintah yang akan membunuh masyarakatnya. Tidak ada pemerintah yang akan membuat telantar masyarakatnya. Itu tidak ada. Karena apa? Dia ingin memiliki bekas-bekas daripada kepemimpinannya itu yang baik. Kalau sudah diambang pintu batas kepemimpinannya. Kalau masih ada hak untuk mencalonkan diri lagi, ya bisa jadi kan dia mencalonkan diri lagi. Supaya terpilih lagi. Pasti setiap pemimpin seperti itu. Maka pribadi saya sebagai warga bangsa ini tetap percaya kepada pemimpin. Tidak mungkin pemimpin itu akan menjerumuskan daripada kehidupan masyarakat di dalam penderitaan. Itu tidak mungkin. Maka dengan ini mari silakan kita demo, tapi demo yang baik, dicari jalan keluar yang baik, kita menghadap kepada yang berwenang mengatur di dalam pemerintahan, pertama-tama kepada Dewan. Kalau tahu seandainya di situ ada yang kurang pas, kita menghadap secara baik-baik. Dan begitu pula sebagai bapak-bapak atau ibu-ibu yang memegang peran duduk di dalam Dewan, kalau seandainya ada dari pihak masyarakat yang ingin mengusulkan, ya harus diterima dan ditanggapi dengan baik. Jangan egois. Karena semuanya itu demi bangsa dan negara kita ini, demi masa depan kita ini. Mari kita bersama-sama, kita selesaikan di dalam, yaitu sengketa dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini bisa selesai dengan baik. Dan saya sebagai warga negara selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya permasalahan ini cepat clear. Saya percaya sepenuhnya kepada Bapak Presiden dan para dewan.
pasti akan memikirkan nasib penderitaan rakyat selama ini demi kehidupan yang sejahtera. Terima kasih.